Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam kegiatan kajian akidah atau tauhid. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah kita atau tauhid yang kita kaji bahas dari kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitabut Tauhid. Yang mana kita sampai pada satu pembahasan yaitu tentang berlindung selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk bagian kesyirikan, termasuk syirik adalah berlindung selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah berlindung, meminta perlindungan kepada jin sebagaimana yang sudah kami sampaikan ayatnya pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini kita melanjutkan kembali ya, sisa sedikit ya pembahasan tentang masalah ini, yaitu tentang intisari atau poin-poin yang kita bisa petik dari bab ini, dari pembahasan yang di pekan lalu yang kami sudah jelaskan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, yang pertama, poin-poin penting yang kita bisa petik daripada pembahasan masalah ini adalah yang pertama, ya sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau ini, Kitabut Tauhid. Yang pertama adalah tafsir ayatil jin. Ya, penjelasan tentang ayat tentang jin ya, yang sebagaimana yang sudah kami jelaskan bahwasanya sebagian manusia ada yang meminta perlindungan kepada jin, tetapi apa yang terjadi justru jin memberikan manusia itu bukan rasa aman, justru sebaliknya ya memberikan rasa takut, semakin takut manusia itu ya, bukan mendapatkan rasa aman, justru dia malah semakin takut ya yang dia dapatkan. Kenapa? Karena jin tentu tidak memberikan apa namanya bantuan yang cuma-cuma ya, tapi dia memberikan syarat-syarat ya, bahkan ada yang sampai menyembah jin. Nauzubillah, bahkan sampai ada yang mentaati perintah jin meskipun itu bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karenanya itu kita dilarang meminta bantuan kepada jin. Tetapi hendaklah kita meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga meminta bantuan kepada siapa saja, apakah jin kah, ya ataukah orang kah, manusia kah atau makhluk yang lainnya, maka atau kepada manusia khususnya, selama itu di luar daripada kemampuannya, kemampuan manusia itu, sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya, maka itu juga tidak diperbolehkan. Ya, maka itu juga tidak diperbolehkan jika di luar kemampuan manusia tersebut. Ya, kecuali kalau manusia itu mampu melakukannya, mampu membuat perlindungan kepada seseorang yang minta perlindungan, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kita meminta sesuatu, perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia itu, ya, atau kita meyakini manusia itu misalnya apakah yang hidup atau yang sudah meninggal dunia misalnya, kita yakini dia bisa membantu kita padahal itu di luar kemampuannya, maka sekali lagi itu bagian daripada kesyirikan. Yang kedua adalah tafsiran yang kedua adalah bahwasanya itu tadi meminta perlindungan kepada jin itu bagian daripada kesyirikan. Karena apa? Karena minta perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena meminta perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu bagian daripada kesyirikan. Yang ketiga, ya, eh, bahwasanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah ya melalui eh, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala atau kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada hadis yang sebelumnya saya akan bacakan ya, kita flashback kembali ya, yang bunyinya ya apa? Man nazala manzilan, barang siapa yang tinggal di sebuah tempat atau singgah di sebuah tempat, lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya saya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah atau firman-firman Allah yang sempurna atau kalam-kalam Allah, ya perkataan Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk Allah, ya dari keburukan makhluk Allah atau ciptaan Allah, maka dia tidak akan terkena kemudaratan apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, bahwasanya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, itu perkataan-perkataan Allah, ya berlindung kepada kalimat-kalimat Allah atau perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu diperbolehkan. Ya, itu bukan bagian daripada kesyirikan. Ya, bukan bagian. Kenapa? Karena perkataan Allah, kalimat Allah, ya itu bukanlah makhluk. Ya, dia bagian daripada sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu berbicara ya. Allah berbicara seperti Allah berbicara seperti Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, Al-Qur'an yang kita baca itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril wahyukan atau sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya. Lalu para sahabatnya menyampaikan itu kalamullah, yaitu Al-Qur'an, kepada kita, sampai sekarang ini, sampai kepada kita. Ya, itulah kalamullah, perkataan Allah. Jadi Al-Qur'an itulah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Jadi perkataan Allah itu bukan ciptaan Allah, bukan makhluk. Ya, tapi merupakan salah satu sifat Allah, yaitu karena Allah itu memiliki sifat berbicara. Ya, Allah itu berfirman, ya, berbicara. Ya, kalam artinya ucapan Allah, ya Subhanahu wa taala. Jadi firman-firman Allah, ya perkataan-perkataan Allah atau kalamullah itu bukanlah makhluk. Dia sifat Allah Subhanahu yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukanlah makhluk. Maka kita diperbolehkan ya berlindung, meminta perlindungan kepada Allah melalui kalimat-kalimatnya. Makanya kita katakan, Nabi ajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammah. Saya berlindung ya kepada Allah ya melalui ya kalimat-kalimatnya, perkataan-perkataan Allah yang sempurna. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi ya tidak boleh kita meminta perlindungan kepada makhluk karena itu masuk kesyirikan, tetapi kita hanyalah diperintahkan meminta perlindungan kepada Allah atau melalui kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau melalui kalamullah, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah ya fadilatu hadad du'a ma ikhtisarihi. Ya, yang poin yang keempat yang kita bisa petik dari pembahasan yang sudah kami sampaikan di pekan yang lalu adalah keutamaan doa yang Nabi ajarkan kepada kita, meskipun doanya itu sangatlah pendek ya.
hanya kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tolong dihafal doanya ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Baca ini dan kita yakini, ya, kita paham artinya dan kita yakini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan doa atau zikir yang kita baca ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita dari segala gangguan apapun ya pada hari itu. Ya. Mungkin kalau bisa kita baca misalnya di pagi hari, ya begitu juga dibaca di sore hari, ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Jadi sekali lagi, ya, sekali lagi yang bisa memberikan perlindungan hanyalah Allah, dan kita perlu sebabnya, yaitu apa sebabnya? Dengan membaca doa ini atau zikir ini tatkala kita berada di sebuah tempat, apakah di rumah kita atau di tempat yang lain, kita misalnya pergi berlibur, misalnya menetap di sebuah tempat, misalnya singgah di sebuah tempat persinggahan, ya, maka hendaklah kita membaca doa ini. Dengannya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita selama berada di tempat tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, ya ini terakhir ini ya, bahwasanya boleh jadi sesuatu itu didapatkan oleh seseorang, ya, yang berupa manfaat keduniaan, misalnya terhindar dari keburukan atau mendapatkan satu kemanfaatan, ya, bukan menunjukkan bahwasanya itu bukan bagian daripada kesyirikan. Artinya bisa saja itu bagian dari kesyirikan meskipun kita mendapatkan kemanfaatan, ya, dari apa yang kita lakukan. Meskipun kita terhindar dari musibah, ya, tapi boleh jadi apa yang kita lakukan adalah kesyirikan, ya, adalah kesyirikan. Contoh misalnya, contoh ya, sebagai contoh misalnya kita minta perlindungan kepada jin, ya, minta perlindungan kepada jin. Ya boleh jadi kita terjaga, ya, dari keburukan, ya, boleh jadi kita mendapatkan kemanfaatan, tetapi kita melakukan perkara yang terlarang karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita meminta bantuan kepada jin, ya. Jadi boleh saja kita terhindar dengan bantuan jin itu, misalnya dari kemudorotan misalnya, atau kita bisa mendapatkan kebaikan, bisa saja terjadi, ya. Tetapi itu boleh jadi itu artinya akan tetapi itu tidak lepas daripada bentuk kesyirikan, ya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, azakallah, jadi yang menjadi ukuran bukan cuma sekedar kita mendapatkan kebaikan, manfaat yang kita inginkan, bukan cuma sekedar kita terhindar dari apa saja, dari musibah-musibah dan seterusnya, atau keburukan dan seterusnya, bukan itu yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran apakah usaha kita, wasilah, sarana yang kita apa namanya, yang kita lakukan itu sesuai syariat atau tidak, itu yang menjadi ukuran. Ya, itu yang menjadi tuntunan. Ya, artinya kita harus betul-betul menggunakan wasilah-wasilah, sarana-sarana yang disyariatkan, yang dibenarkan dalam syariat, yang dibolehkan dalam syariat, yang diperintahkan, bukan bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang terlarang dalam syariat itu, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu apa? Tidak bolehnya kita meminta bantuan kepada jin, ya, tidak boleh kita meminta perlindungan kepada siapa saja, ya, apatah lagi kepada manusia yang sudah meninggal dunia misalnya, atau yang masih hidup, yang dia tidak mampu untuk melakukannya, ya, yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya, contoh misalnya kita minta supaya kita apa namanya, supaya kita terhindar dari mara bahaya, dari musibah. Itu tidak ada manusia yang bisa melindungi kita daripada mara bahaya itu. Iya, artinya ya yang bisa melindungi kita dari mara bahaya, musibah dan seterusnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi itu contohnya saja ya. Contoh yang lainnya,
Ya, terkadang seseorang itu dia mendapatkan manfaat dari orang lain, ya, tapi, kemanfaatan itu dia didapatkan dari perbuatan kemaksiatan. Contoh misalnya dia seseorang itu sujud kepada sang raja, ya, sang raja dia sujud kepada sang raja, ya, padahal sujud sujud itu tidak boleh ditujukan kepada manusia, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita sujud, ruku itu hanya kepada Allah. Itu hanya haknya Allah, bukan haknya manusia. Sekalipun itu manusia ada seorang raja, ya, boleh jadi ada seorang yang sujud kepada sang raja, lalu sang raja pun memberikan dia harta misalnya, ya memberikan dia hal-hal yang bermanfaat baginya. Tetapi kemanfaatan yang didapatkan itu didapatkan melalui cara-cara yang tidak dibenarkan, itu yaitu sujud kepada selain kepada Allah, sujud kepada makhluk Allah. Maka itu dilarang, ya, bagian daripada kesyirikan, ya, melakukan sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, ya, maka hendaklah kita melakukan apa namanya, perbuatan-perbuatan yang dibenarkan dalam syariat ini, ya, termasuk dalam masalah memohon pertolongan. Jadi sekali lagi, ya, berdasarkan pembahasan ini, ya, marilah kita introspeksi diri kita, jangan sampai kita melakukan satu perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam agama kita ini, yaitu permasalahan meminta perlindungan. Sekali lagi, minta perlindungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh minta perlindungan kepada jin, ya. Yang kedua, bisa saja kita minta bantuan kepada manusia, ya, ini khususnya kepada manusia misalnya, tetapi, manusia itu mampu melakukannya. Tapi jika manusia itu tidak mampu melakukannya, ya, eee, sebagaimana saya katakan tadi, ya minta, agar dia terhindar daripada musibah, kita minta perlindungan kepada seseorang agar orang itu memberikan perlindungan kita daripada musibah yang akan menimpa kita. Ini tidak ada manusia yang bisa memberikan perlindungan seperti itu. Iya, nabi saja tidak bisa melindungi dirinya. Ya, nabi-nabi saja yang merupakan, seorang rasul pun di dalam peperangan pun beliau berdarah, iya, beliau pun juga disakiti dan seterusnya. Iya, ketika beliau hijrah juga ke Thaif, beliau dilempar batu, berdarah kaki beliau. Iya, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan, melainkan hanyalah kepada Allah, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, ya itu, ya, terkait, tentang apa namanya, ya, terkait, tentang apa namanya, meminta perlindungan, ya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, kita punya akidah kita, ya, tauhid kita, jangan kita kotori dengan, ya, hal-hal yang berbau kesyirikan, hal-hal yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ikhwatal Islam, azakumullah, semoga kita bisa memahami apa yang bisa kami sampaikan dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya. Pembahasan tentang masalah ini sudah selesai, ya, tentang memohon pertolongan, ya, sekali lagi memohon pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada jin misalnya atau kepada manusia yang mana manusia tidak sanggup melakukannya, baik yang sudah hidup atau yang sudah mati, yang masih hidup atau yang sudah mati, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam dan itu jatuh dari bagian kesyirikan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Sebelum kami tutup, ya. Ya, pembahasan tentang masalah ini sudah selesai, ya.
Insyaallah kita akan sambung lagi di pekan depan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kami akhiri, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami ya, pembahasan kali ini ya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah, yang kurang dari kami ataupun dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang hadir pada kegiatan kajian akidah pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekhilafannya. Kami undur diri. Insyaallah sebentar malam kajian kami lanjutkan. Insyaallah kajian fikih jam 9 malam sampai jam 10. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.